Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berpacu melawan kuda. Berpacu melawan kuda. Dunia ini bagaikan sebuah gelanggang olahraga, dan kita semua adalah atlet-atletnya. Kita yang harus berlaga di dalam pertandingan iman kita sepanjang hidup kita sampai akhir hidup kita, dan kita harus berjuang dengan sepenuh tenaga kita untuk meraih kemenangan. Ingat, Tuhan sudah sediakan mahkota kemenangan bagi setiap kita yang keluar sebagai pemenang-pemenang. Sebab hanya pemenanglah yang berhak menerima mahkota kemenangan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat 8. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak hanya menyediakan 1-2 mahkota saja, tetapi Tuhan menyiapkan banyak sekali mahkota-mahkota bagi setiap orang yang menang. Jadi andai kata ada 1 miliar orang yang menang, maka 1 miliar orang itu semuanya mendapatkan mahkota dari Tuhan. Ya, bukan hanya mahkota saja ya, ada mahkota kebenaran, mahkota kemenangan, mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Dan bukan hanya mahkota-mahkota itu saja yang Tuhan sediakan bagi pemenang-pemenang, tetapi masih ada banyak sekali bonus-bonus lainnya yang tidak kalah hebatnya dan luar biasanya yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap orang yang berani berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan itu. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, Tuhan siapkan ada banyak bonus-bonusnya bagi para pemenang, ya. Tuhan siapkan pohon kehidupan yang buahnya boleh kita makan setiap saat. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Tuhan berikan mahkota kehidupan dan kebebasan dari kematian yang kedua di dalam lautan api. Wahyu 2 ayat 10 dan 11. Tuhan siapkan mana yang tersembunyi dan batu putih yang di atasnya tertulis nama yang baru untuk kita. Wahyu 2 ayat 17. Tuhan siapkan kekuasaan untuk memerintah bangsa-bangsa dan bintang timur, Wahyu 2 ayat 26 sampai 28. Tuhan siapkan juga pakaian putih dan nama yang tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, Wahyu 3 ayat yang ke-5. Kita akan dijadikan sokok guru di dalam bait suci Allah dan diberi nama Allah yang baru, Wahyu 3 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuat kita duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya, Wahyu 3 ayat 21. Bahkan Tuhan akan memberikan semuanya. Dan kita akan dijadikan anak-anak Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Nanti saudara baca ayat-ayat itu di rumah ya. Sudah catat saja. Nah, luar biasa kan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang mampu memenangkan pertandingan iman kita. Bukan hanya mahkota, tetapi banyak bonus-bonus yang lain yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Nah, di dalam dunia ini ada banyak sekali tantangan, ada banyak hambatan, bahkan juga serangan-serangan, baik dari orang lain, dari dunia ini maupun dari setan-setan yang ingin menjatuhkan kita supaya kita tidak sampai ke garis akhir sebagai pemenang. Ya. Semua masalah itu berusaha untuk membuat kita sampai ke garis akhir kehidupan kita bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pecundang. Supaya kita tidak mendapatkan mahkota dan bonus-bonus yang Tuhan sediakan untuk kita itu. Itu sebabnya jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah dan jangan mau dikalahkan oleh semua masalah yang ada di dalam hidup ini. Itu sebabnya kita harus berani berjuang dengan sekuat tenaga kita di dalam pertandingan iman ini sampai kita benar-benar keluar sebagai pemenang-pemenang. Roma 8 ayat 37, Tuhan berkata, bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa menjadi orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ya, Roma 8 ayat 37.
Itu sebabnya kita harus berani bertanding, berjuang. Kalau menghadapi lawan yang kecil, yang ringan saja kita sudah menyerah kalah, mana mungkin kita mampu menghadapi lawan yang lebih hebat. Coba kita baca, Yeremia 12 ayat yang kelima. Kitab Nabi Yeremia pasal 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah, Tuhan katakan, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Berlari melawan orang yang berjalan kaki itu artinya menghadapi lawan yang ringan. Sedangkan berpacu melawan kuda itu berarti kita menghadapi lawan yang lebih berat, yang lebih kuat, yang lebih hebat. Nah, kalau kita berlari melawan orang yang berjalan kaki, yang jalannya pelan, kita sudah kalah, sudah lelah, dan sudah menyerah kalah. Mana mungkin kita bisa berpacu melawan kuda yang larinya sangat kencang itu. Mungkin sudah berkata, ini kan cuma kalimat pengandaian saja. Mana ada orang yang bisa berpacu melawan kuda dan yang menang? Ada enggak saudara sekalian? Oh ada, itu superhero. Siapa namanya Flash, yang katanya bisa lari seperti kilat itu. Atau mungkin superhero yang lain yang ada di dalam cerita fiksi. Itu kan dongeng, bukan kenyataannya. Nah kenyataannya ada enggak? Ada enggak saudara-saudara orang yang bisa lari lebih cepat dari kuda? Siapa saudara? Enggak tahu. Di dalam Alkitab dicatat loh saudara-saudara. Elia. Ya, Elia. Dia pernah berpacu melawan kereta kudanya Raja Ahab dan dia menang. Ya, coba baca satu Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 sampai 46. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Nah, lihat saudara, Elia pernah berlari lebih cepat daripada kereta kuda. Ya. Dengan kuasa Allah, Elia bisa berlari lebih cepat daripada kereta kudanya Raja Ahab. Ingat saudara, kereta kudanya raja itu pasti adalah kereta kuda pilihan, ya, kereta kuda yang luar biasa kuatnya dan ditarik oleh kuda-kuda pilihan yang sangat cepat larinya. Tetapi sekalipun demikian, Nabi Elia bisa berpacu, bisa berlari lebih cepat daripada kereta kudanya Raja Ahab. Kalau tanpa kuasa Allah, ya tidak mungkin Elia bisa berlari begitu cepat sampai bisa mengalahkan larinya kereta kuda. Betul kan? Dengan kuasa Allah, Elia bisa berlari lebih cepat dari kuda sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Kita nggak tahu berapa kilometer jauhnya. Ya. Dia bisa berlari lebih cepat daripada kereta kuda. Dalam kisah yang lain, dengan kuasa Allah, Filipus juga pernah bisa berlari atau bahkan mungkin terbang dengan sangat cepat sekali sampai ke Asdod. Sudah baca itu dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 39 dan ayat 40. Setelah dia membaptiskan sida-sida dari Ethiopia, ya, di jalan yang menurun dari Yerusalem menuju Gaza, tiba-tiba dia sudah sampai di Asdod. Nah, berapa puluh kilometer itu jauhnya. Di dalam sekejap mata sudah sampai di sana. Nah, itulah kalau kita ditopang oleh kuasanya Allah. Itu sebabnya kalau kita ingin berpacu melawan kuda dan menang, ya kita harus minta kuasa Tuhan itu menopang, menyertai kita.
Kalau Tuhan melatih kita, biasanya Tuhan akan melatih kita dari masalah yang kecil-kecil dulu. Kalau kita sudah bisa mengalahkan yang kecil-kecil, baru Tuhan nanti akan menambah dengan masalah yang lebih besar. Ya, tapi jangan takut. Mungkin saudara berkata, waduh, masalah kecil selesai kok diganti dengan masalah yang lebih besar. Jangan takut, jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan membiarkan kita dicobai dengan masalah-masalah baik kecil ataupun besar, Tuhan tetap jaga, tidak akan lebih dari batas kekuatan kita. Dan kalau Tuhan izinkan lawan yang atau katakan lawan tanding kita itu lebih besar, itu berarti kekuatan kita sudah meningkat. Tuhan tahu kekuatan kita sudah bertambah. Dan kita pasti bisa mengalahkan masalah-masalah yang lebih besar itu. Ya. Asal kita mau dilatih oleh Tuhan, maka kita akan bisa memenangkan pertandingan lari melawan kuda-kuda itu. Dan kita akan menang. Nah, saat ini kita akan belajar dari Yeremia 12, ayat 1 sampai dengan ayat yang 5. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita menjadi begitu kuat, semakin kuat, sampai akhirnya kita bisa berpacu melawan kuda yang lebih hebat, dan kita menang. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita baca lebih dahulu Yeremia 12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kitab Nabi Yeremia, pasal 12, ayat 1 sampai 5. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah, inilah perkataan dari Tuhan untuk saudara dan saya lewat Nabi Yeremia. Dan dari ayat-ayat ini kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar sebagai pemenang-pemenang ketika kita harus berpacu melawan kuda-kuda yang jauh lebih hebat dari kita. Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam ayat 1 dan 2, yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Perhatikan, Yeremia baru saja berkata, Engkau Allah yang benar. Tetapi dia segera mempertanyakan tindakan Tuhan yang dia anggap tidak benar. Yang dia anggap tidak adil. Dia berkata, orang itu loh Tuhan tidak setia kepada Engkau. Cuma di mulutnya saja dia berkata percaya kepada Engkau, tetapi hatinya tidak percaya. Lah kok Tuhan memberkati dia sampai dia berakar, sampai hidupnya jadi mapan, sampai hidupnya berbuah-buah. Apa enggak salah toh Tuhan yang Engkau lakukan itu? Lihat, dia baru berkata Tuhan itu benar. Tetapi dia segera mempertanyakan tindakan Tuhan yang dia anggap tidak benar. Nah, bukankah itu adalah kita banget? Kalau anak muda katakan, itu kita banget loh ya. Itulah kita. Bukankah kita seringkali juga seperti itu? Kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga sering meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan itu sama saja dengan kita tidak mempercayai Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan itu benar, tetapi kita mulai mempertanyakan, mulai menyalahkan Tuhan karena tindakan Tuhan kita anggap salah.
Kita mulai mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Sudah pernah mengatakan itu kepada Tuhan? Ingat saudara, kalau kita ingin bisa berpacu melawan kuda, artinya kalau kita ingin bisa bertanding lari melawan masalah-masalah yang kelihatannya lebih hebat daripada kita, dan kita menang, maka kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Belajar fokus kepada Tuhan. Lihat Tuhan yang berdiri di garis akhir, sedang menantikan kita dengan membawa hadiahnya. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan sibuk toleh sana, toleh sini, memperhatikan kehidupan orang lain. Fokuslah kepada Tuhan. Coba baca Yesaya 40 ayat yang ke-26. Kitab Nabi Yesaya, pasal 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Amin. Terjemahan lain mengatakan begini, arahkan matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab dia maha kuasa dan maha kuat. Tuhan katakan arahkan mata kita ke langit. Lihat langit yang begitu luar biasa. Lihat alam semesta yang begitu hebat. Bintang-bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Tapi lihat siapa yang ada di balik semua itu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat. Dialah yang sudah menciptakan seluruh isi langit itu seorang diri tanpa bantuan siapapun juga. Nah, kalau Allah yang maha kuasa itu mampu menciptakan alam semesta ini, langit yang begitu hebat, maka dia pasti juga mampu menolong kita ketika kita menghadapi lawan yang kuat dan yang larinya seperti kuda itu. Dengan fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa sehingga kita bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Bahkan kita bisa terbang seperti burung Raja Wali yang begitu hebat dan kita tidak akan menjadi lelah. Coba baca Yesaya 40 ayat 31. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Amen. Kalau kita menantikan Tuhan, memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kekuatan yang baru sehingga kita bisa terbang seperti burung Raja Wali. Terbang tinggi mengatasi semua masalah yang ada. Dan kita tidak akan menjadi lelah. Itu sebabnya jangan bimbang dan jangan ragu sedikit pun. Percayalah bahwa Tuhan itu benar. Bahkan Dia adalah Tuhan yang maha benar. Jangan ngeyel seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Sudah bilang kalau Tuhan itu benar, tapi masih juga ngeyel, mempersoalkan tindakan Tuhan yang masih juga memberkati orang jahat. Yang tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Yang percayanya kok cuma di bibir saja, kok diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara, kalaupun Tuhan masih memberikan berkat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu tetap adalah tindakan Tuhan yang benar. Mungkin saya berkata, loh, yang benar kan harusnya Tuhan memberkati kita yang percaya. Yang tidak percaya jangan diberkati. Itu kata kita. Tapi kata Tuhan tidak. Ya. Kalau Tuhan masih memberkati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Tindakan Tuhan itu tindakan yang benar. Dia sedang mempertanggungjawabkan kepada semua orang bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan ciptakan, Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Kalau Tuhan mampu dan mau memelihara burung-burung di udara tanpa pilih bulu, kalau Tuhan juga memelihara tanaman di padang tanpa pandang bulu, maka Tuhan juga akan pelihara manusia tanpa pandang bulu.
Karena manusia itu juga ciptaannya Tuhan. Dan itu adalah bukti kemahabaikan Tuhan. Kalau soal kemahaadilan Tuhan, itu nanti ada waktunya sendiri. Di mana Tuhan nanti akan menunjukkan kemahaadilannya kepada semua orang. Yaitu kepada semua orang ketika kita sampai pada garis akhir kehidupan manusia. Orang yang meremehkan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti akan mengalami penyesalan. Sebab ternyata mereka menerima akhir kehidupan yang menyedihkan, yang mengenaskan. Sebab mereka akan menerima hukumannya Allah. Sebaliknya kita yang tetap percaya kepada Tuhan sampai ke garis akhir kita, tetap fokus kepada Tuhan, kita akan bahagia luar biasa. Sampai kita akan berjingkrak-jingkrak nanti. Itu ditulis dalam Alkitab. Coba baca Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Kitab Nabi Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kalau sudah membaca pasal sebelumnya, di situ Maleakhi bertanya pada Tuhan, Tuhan, kok lebih enak ya orang yang gegabah, orang yang nggak percaya kepada Tuhan, hidupnya kok enak ya? Orang yang percaya pada Tuhan kok malah hidupnya banyak masalah ya Tuhan? Nah, di dalam pasal ini Tuhan jawab, lihat nanti akhir hidupnya. Jangan lihat sekarang. Mereka diberkati Tuhan itu biasa. Itu tanggung jawab Tuhan terhadap ciptaan Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan tunjukkan keadilannya. Orang yang selama hidup tidak mau percaya kepada Tuhan akan hidup menderita nanti akhirnya. Sebaliknya, kita yang selama hidup di dunia ini terus percaya kepada Tuhan, kita akan berjingkrak-jingkrak, ya firman Tuhan katakan, ya. Kita akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ingat saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini kita harus selalu bertanding, lari, baik melawan orang yang berjalan kaki maupun melawan kuda yang berlari kencang. Artinya, selama hidup di dunia ini mau tidak mau kita ini harus menghadapi banyak masalah. Mulai dari yang ringan-ringan seperti orang yang berjalan kaki itu, sampai yang sangat berat seperti kuda larat yang larinya sangat kencang itu. Namun kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, maka kita akan bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Ya, artinya kita pasti akan bisa mengalahkan semua masalah kehidupan kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Di dalam 2 Tawarikh 27 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan Raja Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Jadi, kalau kita memperhatikan Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan dari Tuhan seperti Raja Yotam. Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan terpengaruh dengan keadaan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Yang kelihatannya mungkin lebih enak hidupnya daripada kita. Ayo fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada pertandingan iman kita sendiri. Tetaplah fokus memandang Tuhan yang ada di garis akhir, yang sedang menanti saudara dan saya sambil membawa mahkota kemenangan dan bonus-bonus yang lainnya bagi kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan malu. Ya, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Sebaliknya muka kita akan berseri-seri. Coba baca Mazmur 34 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya,
maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Tuhan tidak akan mengecewakan dan mempermalukan kita yang selalu fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ingin bisa mengalahkan kuda-kuda yang begitu hebat dalam hidup kita ini, ayo fokus kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah hati kasihnya Tuhan. Milikilah hati kasihnya Tuhan. Itu ditulis dalam ayat 3 dan 4. Dalam hidup ini ada orang-orang yang seringkali menjadi masalah bagi kita. Bahkan mungkin menjadi masalah yang besar bagi kita. Sebab mungkin dia sering memfitnah kita, sering membuli kita, sering ngerasani kita, sering meremehkan, sering merendahkan kita, sering menghina kita. Bahkan mungkin juga dia sering berbuat jahat terhadap kita, sering merugikan kita. Mungkin dia sudah berhutang tapi nggak mau bayar, sudah nggak mau bayar masih juga menjelek-jelekan kita. Ataupun mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menyakiti kita. Di dalam hidup ini pasti ada masalah-masalah seperti itu. Nah, bukankah kita seringkali bersikap seperti Yeremia? Dalam ayat 3 dan 4, ya, kita berdoa seperti Yeremia. Kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu Tuhan keadaanku yang susah ini. Engkau juga tahu kalau aku ini tidak bersalah. Namun orang-orang itu loh yang jahat, yang menindas aku, yang menyusahkan aku. Engkau tahu kan Tuhan. Ya. Engkau kan juga tahu bahwa karena kejahatan mereka lah, hidupku ini seperti padang rumput yang kering, yang layu, yang tidak memiliki hewan ternak sama sekali. Ayo tuh Tuhan, cepat habisi saja mereka Tuhan. Ya. Tarik mereka keluar dari hidupku dan sembelih saja mereka Tuhan. Supaya tidak bisa berbuat jahat lagi kepadaku. Itu kata-kata Yeremia. Dan seringkali itu kata kita. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan tarik orang itu dari hidupku. Sembelih aja Tuhan. Ben kapok. Nah, menurut saudara, apakah itu tindakan kasih ataukah tindakan kebencian? Apakah itu tindakan kasih ataukah tindakan sakit hati? Apakah itu pengampunan ataukah tindakan balas dendam dengan memakai tangannya Allah? Kita ini seringkali suka membalas dendam dengan pakai tangannya Tuhan. Mungkin kita tidak sampai mengucapkan kata-kata itu dari lewat bibir kita. Tapi kita memikirkannya di dalam hati dan pikiran kita. Sama saja saudara sekalian. Sebab Tuhan bisa melihat hati dan bisa melihat pikiran kita. Nah, boleh enggak kita berdoa seperti itu? Boleh enggak? Boleh enggak kita berpikir seperti itu? Kalau kita bertanya kepada manusia akan berkata boleh. Wajar itu, orang yang berbuat jahat, ya disembelih saja, biar kapok, biar hilang. Itu kalau kita bertanya kepada manusia. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan berkata boleh ataukah tidak boleh? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ingat, Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk berkata atau berdoa seperti itu. Justru sebaliknya Tuhan selalu mengajar kita untuk mengampuni. Untuk memintakan berkat bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita. Coba kita baca Matius 6 ayat 12 dan 13. Injil Matius pasal 6 ayat 12 dan 13. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Amin. Tuhan mengajar berdoa, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Keinginan untuk tidak mengampuni itu adalah pencobaan bagi kita. Dan itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya kita harus minta kepada Tuhan
Supaya Tuhan melepaskan kita dari pencobaan itu, dari keinginan untuk tidak mengampuni orang lain. Nanti sudah baca juga dalam Kolose 3 ayat 13 dan ayat 14. Lewat Rasul Paulus Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampuni orang yang lain yang berbuat jahat, yang dendam kepada kamu. Sama seperti Tuhan juga mengampuni kita. Ya. Tuhan katakan kamu berbuatlah juga begitu. Dan di atas semuanya kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingat saudara, kebencian itu akan memecah belah kita. Tetapi kasih itu akan mempersatukan kita. Dan kasih itu jugalah yang akan menyempurnakan persatuan kita. Akan menyempurnakan perkataan kita. Akan menyempurnakan perbuatan kita. Akan menyempurnakan kehidupan kita. Itu sebabnya jangan memintakan hukuman, tapi mintakanlah pengampunan dan berkat. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Agak panjang ya kita baca nih ya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Amin. Nah, saudara sudah membaca apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Berbuat baik kepadanya, memintakan berkat baginya, mendoakan dia, tidak membalas kejahatannya, tetapi justru mengalah dan berbuat baik, bersikap murah hati kepadanya. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh Bapa kita di sorga, itu yang Tuhan ajarkan. Dan Tuhan Yesus bukan cuma mengajar saja, tetapi dia juga melakukannya. Di atas kayu salib, ketika dia mengalami masalah dan penderitaan yang begitu hebat, di dalam kondisi tubuh yang sangat mengenaskan, dia masih berdoa memintakan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menganiaya dan menyalibkan dia. Lukas 23 ayat yang ke-34. Jadi Tuhan bukan hanya ngajar, Tuhan juga praktekkan itu, memberi contoh kepada kita. Nah, salah satu cara agar kita bisa berpacu melawan kuda-kuda permasalahan yang sangat hebat dan kita bisa menang, yaitu kita harus minta kepada Tuhan hati yang penuh kasih. Sebab kasih itu akan memberi kita kekuatan ekstra yang luar biasa untuk kita bisa mengampuni orang lain, bahkan kita bisa memberkati orang yang memusuhi kita. Kenapa? Kok kasih itu bisa memberi kekuatan ekstra kepada kita? Sebab kasih itu adalah pribadi Tuhan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih.
Kalau kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, maka kasih itu juga akan memenuhi hati kita. Dan kasih Allah itu yang akan memberi kita kekuatan luar biasa. Sehingga kita bisa menghadapi dan bisa mengatasi semua permasalahan kita. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita menang terhadap semuanya, ya. Karena Tuhan itu ada dalam hidup kita, Dia adalah kasih itu. Ingat saudara, kasih itu adalah pribadi Allah yang maha kuat dan yang maha kuasa. Allah atau kasih itulah yang mampu memberi kita kekuatan yang luar biasa. Secara lahiriah itu juga terjadi. Mungkin sudah pernah mendengar kisah tentang sebuah rumah yang terbakar hebat. Dan di dalam rumah itu ada seorang anak yang sudah dewasa sebenarnya, tapi tidak berdaya, lumpuh karena sakit, tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal rumah itu dalam keadaan terbakar. Dan yang tinggal di situ hanya ibunya yang sudah tua, sudah renta, bersama anaknya yang terbaring di tempat tidur. Apa yang terjadi? Ibu ini bisa mengangkat anak yang begitu besar, yang begitu berat, yang lebih besar dan lebih berat dari tubuhnya. Dengan jalan terhuyung-huyung dia bisa panggul, bisa gendong anak yang begitu besar keluar dari rumah yang terbakar. Sampai di luar dia jatuh pingsan, habisan tenaga. Kok bisa dia mengangkat anak yang begitu besar? Padahal tubuhnya sendiri ceking, kecil, kurus, sudah tua lagi. Apa yang membuat dia bisa mengangkat anaknya ini? Kasih. Kasih itulah yang memberi kekuatan ekstra kepada dia, sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil rasanya dilakukan. Nah, itulah kasih. Kasih itu akan memberi kita kekuatan ekstra untuk bisa kita mengampuni kesalahan orang lain. Kasih itulah yang memberi kita kekuatan yang luar biasa untuk bisa menutupi masalahnya, tidak membicarakan kesalahan orang lain, tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang besar itu. Bahkan kasih itu yang memberi kita kekuatan untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Bahkan kasih itu juga yang memberi kita kekuatan untuk bisa berbuat baik, bisa memberkati orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah merugikan, yang sudah mencelakai kita. Nah, kasih itulah yang bisa memberi kita kekuatan yang sangat hebat untuk menghadapi semua persoalan hidup kita, mulai dari orang yang berjalan kaki sampai yang naik kuda yang dipacu dengan larat. Artinya mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang paling besar dan yang paling berat. Kasih itu yang akan memberikan kita kekuatan luar biasa. Sehingga kita bisa berpacu melawan kuda, permasalahan kita yang begitu hebat, yang garang, dan kita menang. Itu sebabnya, mintalah supaya Tuhan memenuhi hati kita ini dengan kasih Tuhan. Sebab kasih itulah satu-satunya yang mampu memberi kita kekuatan, karena kasih itu adalah pribadi Tuhan. Ya, itu sebabnya jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, sakit hati, kepahitan. Karena itu akan membuat kita jadi pecundang, tidak mungkin jadi pemenang. Mintalah hati kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang sejati, kasih yang tidak akan pernah pudar, kasih yang tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap. Itulah kasihnya Tuhan. Jadi kalau kita sedang berpacu melawan kuda, persoalan hidup yang begitu besar, dan kita ingin bisa mengalahkannya, mintalah supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih Allah. Ingat, kasih itulah yang mampu memberikan kekuatan ekstra kepada kita, untuk bisa mengalahkan semua persoalan hidup kita seberat apapun juga. Karena kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita lakukan, jangan lelah. Jangan lelah. Ayat yang kelima, jangan lelah. Tuhan ingatkan, kalau kita berlari dengan orang yang berjalan kaki saja kita sudah lelah. Padahal orang itu hanya berjalan pelan-pelan, dengan langkah yang kecil-kecil. Yang sebenarnya kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang luar biasa banyaknya. Kita sudah lelah. Terus bagaimana kalau kita harus berpacu melawan kuda yang sangat kencang itu?
Berarti kita kan harus mengeluarkan tenaga yang luar biasa besarnya kan? Kalau enggak mengeluarkan tenaga aja lelah, gimana kalau harus mengeluarkan tenaga yang besar? Kalau kita ingin bisa berpacu melawan kuda, jangan cepat lelah. Tidak boleh cepat merasa lelah. Kita harus menjadi orang yang kuat, yang punya stamina iman yang kuat. Ingat saudara, di dalam hidup ini pasti akan ada banyak kekecewaan-kekecewaan yang membuat hati kita kecewa. Dan itu melelahkan jiwa kita. Ya. Mungkin kita ini sudah berusaha menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab atas keluarga kita. Kita sudah kerja keras, mati-matian siang malam untuk mencukupi kebutuhan hidup dari keluarga kita. Namun istri kita mungkin masih saja tidak menghargai kita. Masih saja suka menghina kita, masih suka membanding-bandingkan dengan temannya yang hidupnya lebih mapan daripada kita. Dan hal semacam itu bisa mengecewakan jiwa kita. Mungkin sebagai istri, kita juga sudah berusaha untuk melayani suami kita dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh kasih kita. Bahkan kita rela korbankan diri kita sendiri untuk suami kita. Ternyata suami kita masih saja tidak menghargai kita. Tidak menghargai pengorbanan kita. Bahkan secara terang-terangan selingkuh dengan perempuan lain. Bukankah hal itu mengecewakan kita? Menyakitkan bagi kita? Mungkin kita sudah berusaha berbuat baik. Menolong teman kita yang sedang kekurangan uang. Namun bukannya berterima kasih. Tapi justru merasa kurang ditolong. Masih marah-marah minta lebih banyak ditolong lagi. Sehingga akibatnya dia justru menyerang kita. Bukankah hal semacam itu juga sangat mengecewakan kita? Mungkin kita sudah bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita sudah kerahkan seluruh tenaga kita untuk melayani. Kita korbankan apa saja demi pelayanan kita, termasuk kita korbankan uang kita, perasaan kita. Masih saja pelayanan kita dianggap kurang, masih dicela oleh orang. Nah, kita kecewa enggak? Dalam hal hidup ini ada banyak perkara yang bisa membuat kita kecewa. Tapi ingat, kalau kita tidak mau membuang semua kekecewaan itu dari hati kita, kalau kita membiarkan semua kekecewaan itu menumpuk di dalam hati kita, akhirnya kita akan jadi patah semangat dan tidak akan mau berbuat baik lagi, tidak akan mau melayani Tuhan lagi. Dan firman Allah mengatakan, kalau sampai kita patah semangat, maka kecillah kekuatan kita. Coba baca Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jika engkau kecewa, kemudian patah hati, tawar hati di dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kecil kekuatan kita, bisa enggak berpacu melawan kuda? Berlari melawan orang yang jalan kaki saja kita enggak mampu. Habis tenaga kita. Itu sebabnya ayo, buang semua kekecewaan itu dari hati kita. Sebagai seorang manusia memang ada kalanya kita akan merasa lelah menghadapi hidup ini. Apalagi kalau masalah kita itu bertumpuk-tumpuk. Ingat, kalau hal itu terjadi, cepatlah lari kepada Tuhan Yesus. Dan serahkan semua masalah kita, semua kelelahan kita itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyegarkan kita kembali. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Tuhan katakan, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dialah sumber kekuatan kita. Dia adalah pertolongan kita. Selama kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memperbaharui kekuatan kita dan akan menyegarkan semangat kita. Coba baca Yesaya 58 ayat 11. Kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik
dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Ya. Itu sebabnya jangan biarkan perasaan lelah itu menguasai kita. Cepat serahkan kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memperbaharui kekuatan kita kembali. Supaya kita bisa berpacu melawan kuda-kuda yang banyak itu, yang ada dalam kehidupan kita. Ingat, di depan kita masih ada banyak kuda-kuda yang sedang berlari, bukan cuma satu. Masih ada banyak kuda-kuda yang sedang berlari yang harus kita kalahkan. Selama hidup di dunia ini kita harus terus berpacu melawan kuda-kuda itu. Itu sebabnya kita tidak boleh lelah. Harus tetap kuat. Harus tetap berpacu melawan kuda-kuda itu. Dan jangan lupa harus selalu menang. Kita akan bisa menjadi orang yang kuat. Yang tidak mudah lelah. Kalau kita ini suka makan makanan yang bergizi. Yaitu firman Allah yang benar. Itu yang akan memberi kekuatan pada kita. Firman Allah itu seperti roti yang memberi kekuatan kepada kita. Firman Allah itu seperti madu yang murni, yang bisa menambah stamina kita. Itulah firman Allah. Cari firman Allah yang sejati. Jangan sembarangan makan. Kalau kita sembarangan makan, kita sakit perut. Kita akan disentri, bisa mati nanti. Itu sebabnya hati-hati dengan makanan yang kita makan. Firman Allah yang kita makan. Apakah itu murni dari Tuhan atau tidak? Perhatikan itu baik-baik. Itu sebabnya saya tidak bosan-bosan mengatakan jangan sembarangan makan firman Allah. Kelihatannya firman Allah, tapi benarkah itu firman Allah? Check and recheck. Check and recheck again. Terus periksa firman Allah itu. Firman Allah yang sejati itu yang bisa memberikan kekuatan untuk bisa terus berlari dengan kencang. Ya. Selain itu, kalau kita ingin menjadi kuat, kita harus mau dilatih oleh Tuhan. Dan Tuhan biasanya melatih kita lewat beban-beban yang kecil dulu, yang ringan dulu. Ya, sama seperti seorang pelatih fitness atau seorang pelatih olahraga angkat besi. Dia akan melatih kita dengan beban yang kecil dulu, yang ringan-ringan dulu. Ya. Kalau kita sudah kuat, tidak menjadi lelah, baru ditambah dengan yang lebih besar. Ya. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia akan terus menambah latihan kita dengan masalah yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Supaya kita ini semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu sebabnya kalau kita sedang dilatih oleh Tuhan, jangan ngomel. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah-marah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu sedang melatih kita. Supaya kita punya stamina yang kuat. Sehingga ketika kita harus berpacu melawan kuda-kuda kehidupan, kuda-kuda masalah yang begitu besar, yang begitu hebat. Kita mampu menghadapinya, bahkan kita mampu mengalahkannya. Karena kita sudah menjadi orang yang terlatih. Ingat, jangan biarkan perasaan lelah itu menguasai kita. Ya. Cepat serahkan kepada Tuhan. Makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Dan nurutlah kepada Tuhan kalau Tuhan sedang melatih kita. Ingat, dalam hidup ini pasti ada banyak kuda-kuda yang akan bertanding melawan kita. Jangan jadi pecundang. Pecundang tidak akan menerima mahkota apapun. Pecundang tidak akan menerima bonus apapun dari Tuhan. Jangan lupakan itu, ya. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak gampang lelah, tidak gampang menyerah. Ayo tetap semangat jalani hidup ini. Tetap semangat sekalipun ada banyak kuda-kuda yang sedang berlari di samping kita. Ayo terus berpacu melawan kuda-kuda itu sampai ke garis finish dan menjadi pemenang-pemenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, inilah nasihat Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan sudah ingatkan bahwa dalam hidup ini merupakan medan laga, di mana kita harus berlaga, bertanding di dalam pertandingan iman. Harus terus berlari sampai ke garis akhir kita dan menjadi pemenang-pemenang. Ada banyak orang-orang yang sedang berjalan pelan-pelan di sekitar kita.
Namun juga ada banyak kuda-kuda yang sedang berlari kencang di sekitar kita. Kalau kita ingin sampai di garis akhir kehidupan sebagai pemenang, maka kita harus berlari sekencang-kencangnya. Ya. Firman Tuhan ajaran pada kita yang pertama tadi, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan pedulikan apa yang ada di sekitar kita. Tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kedua, minta supaya Tuhan memberi kita hati yang penuh kasih, hatinya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk bisa berlari lebih kencang dari apapun sampai ke garis finish. Dan jangan biarkan diri kita menjadi lelah. Tetaplah semangat, tetaplah berpacu melawan kuda-kuda itu. Kalaupun kita mulai merasa lelah, cepat serahkan kelelahan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menyegarkan kita kembali lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya. Jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Ya, jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, yang akan selalu memberikan kemenangan kepada kita. Coba kita baca Ulangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 2 sampai 4. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Amin. Nah, Tuhan katakan apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ya, dan hari ini sudah ada seorang imam yang tampil di depan saudara, itu saya. Sebagai imamnya Tuhan, saya sudah sampaikan pesan Tuhan ini. Jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar menghadapi semua lawan-lawan kehidupan yang ada di dalam pertandingan iman kita. Sebab Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan berjalan menyertai kita. Dia yang akan berperang mengalahkan semua masalah kehidupan kita itu dengan maksud untuk memberikan kemenangan itu kepada kita. Bersama Tuhan kita pasti menang. Ya, amin. Itu sebabnya ayo terus berpacu melawan kuda-kuda itu sampai ke garis finish kita dan jadilah pemenang-pemenang. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.